mahasiswa Trisakti School of Management dari kelompok 2. Di sini kami akan mewawancarai owner dari kafe yang kami datangi. Oke, jadi sebelum kita mewawancarai owner kafenya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Melly Putri dengan NIM 2023-853. Perkenalkan, nama saya Audrey Ananta dengan NIM 2023-877. Saya Sarah Sabilanjani dengan NIM 2023-818. Saya Nasya Zain dengan NIM 2023-883. Saya Erina Cynthia dengan NIM 2023-886. Halo Kak, sebelumnya boleh nggak perkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, siap. Kalau perkenalkan, nama saya Pak Yusuf, selaku owner dari Coffee and Game. Saya ini kakak dihadapin kayak adanya resiko atau penurunan penjualan. Nah, gimana sih caranya tuh kakak buat menghadapi resiko tersebut? Resiko menghadapinya rajin ini update story lah, biar menarik. Kayak misalnya beli kopi baru kita update, sama ada yang turnamen soal dari game. Terus untuk kenaikan biaya seperti operasional kayak bahan baku gitu, apa sih strategi yang akan kakak lakukan gitu? Kenaikan, jadi misalnya bahan baku lagi naik gitu. Kalau kenaikannya nggak signifikan, nggak banyak, kemungkinan harganya tetap sama. Kalau untuk harga yang lumayan, bahan bakunya mungkin naik. Kayak misalnya ini ada contohnya manual, sekarang pakai beli kopi lebih mahal, jadi naik. Buat dari aspek pasar, siapa sih target utama dari kafe kakak ini? Kalau dari game dari anak-anak kecil sih, SD, SMP, SMA, kan ada kuliah juga. Kalau dari PS itu, kalau dari kopinya dari teman-teman sendiri sih, terutama paling dekat ya di Sabtu-Sabtu. Terus gimana sih cara tuh kakak buat menarik pelanggan-pelanggan baru buat datang ke kafe kakak? Gimana ya? Paling sih kita jaga, saya sendiri jaga customer lama, karena pelanggan baru tuh rata-rata datang dari customer lama, kayak dari mulut ke mulut. Selanjutnya untuk promosinya sendiri, media apa yang paling sering kakak gunain? Kayak misalkan dari media sosial atau dari sosial. Mulut ke mulut aja apa ada yang lain? Kalau untuk story update, ada story aja sih, gitu. Berarti media sosial juga ya? Iya. Nah, dari dua promosi itu yang paling efektif yang mana? Paling efektif yang menurut Oke, lanjut. Kalau dari tema kafe kakak yang coffee dan games ini, apa sih perangkat dan peralatan yang dipakai dalam produksi atau operasional dalam usaha kakak? game itu dari PlayStation, TV, sofa, ya sama ayam meja, TV, sofa, ya itu aja. Kalau dari kopi ya mesin kopi, meja bar, nah Teknologi apa yang digunakan untuk mendukung operasional dan ada nggak sih kakak dalam pengembangan produk kakak ke depannya? teknologi mungkin yang barunya kasirnya udah bukan ini, udah pakai alat kasir lah, sama mesinnya udah manual juga, tapi ada juga sih yang manual. Oke kak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk sekarang itu apakah kakaknya sudah mempunyai karyawan sebagai orang yang membantu? Belum. Kalau misalnya belum, alasan kakak tidak ada karyawan itu kenapa? Karena masih bisa sendiri sih, belum perlu karyawan. Jadi kakaknya sendiri doang atau ada keluarga yang? Oh, ada kadang kalau misalnya lagi keluar ada adik sih yang ganti. Lalu apa target khusus yang kakak ingin capai dalam beberapa tahun ke depan?
ke depan buat cabang Garage di luar. Kalau untuk kedepannya itu kakak ada rencana nggak untuk merekrut karyawan? Pasti ada. Kalau kakak merekrut karyawan, hal apa yang kakak perhatikan dalam merekrut karyawan tersebut? Kalau misalkan rekrut, terus ada nggak kira-kira pelatihan khusus buat si karyawan baru? Paling untuk kopinya ada. Kan kita lanjut ya. Dan kak, next questionnya, apa ada dampak ekonomi kafe kakak ini bagi lingkungan sekitar? Pakai ekonomi. Oke. Ini termasuk dampak nggak ya kalau misalnya ada tetangga yang jualan cookies jadi bisa naruh di sini? Termasuk. Oke, jadi satu cookies. Contohnya ada sih di sini yang naruh kayak cookies, memenuhi donat, roti. Terus kafe kakak ini ada nggak terlibat kayak kegiatan sosial kayak kakak mungkin kayak bikin turnamen game ataupun kayak sering aku lihat di Instagram kayak futsal kayak gitu-gitu? Ada turnamen. Terus sekarang ada futsal juga. Futsal mini soccer kegiatan. Nah, kan kafe kakak ini kan termasuk maksudnya di dalam komplek gitu kak. Nah, ada nggak sih kak izin khusus kayak karena nggak di komplek ini kak atau ke RW atau ke RW karena dalam komplek ini? Apakah kafe kakak ini kayak nerapin adanya konsep ramah lingkungan kayak misalkan sedotannya yang udah pakai stainless terus mesin kaca dan lain? Paling kalau untuk di tempat sih ya udah nggak pakai sedotan, terus juga nggak pakai cup, minum pakai gelas. Kalau untuk take away masih plastik, tapi udah nggak ada sedotan juga sih. Terus faktor lingkungan sekitar itu yang membuat kakak-kakak ini tuh jadi maju atau mundur, dan di sekitar sini tuh ada nggak yang mempengaruhi persaingan dalam kakak-kakak? Ini kalau untuk ini belum ada. Seru banget ya ngobrol bareng tadi. Terima kasih banyak buat Kak Fahri, waktunya dan sharingnya yang super inspiratif. Semoga Garage Coffee makin sukses, terus berkembang dan jadi tempat nongkrong favorit banyak orang untuk kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa.